Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian qawaid fiqhiyah. Perlu diketahui, kita sudah lewat 31 kaidah. Kemudian dari kitab ini Anda coba cari kaidah yang pertama penting, kemudian banyak dibahas oleh para ulama atau dijadikan sebagai bahan dalam mengisi kajian-kajian mereka. Dicari kaidah yang mungkin paling dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Anda dapati kaidah-kaidah yang ada sebenarnya banyak diantaranya yang sangat logis. Maksudnya bisa dinalar, yang tanpa kita belajar kaidahnya pun kita sudah pasti tahu. Seperti contohnya ada kaidah dalam kitab Syekh As-Sa'di ini, kaidah ke-44, bunyinya idza adda ma alaihi wajaba lahu ma ju'ila alaihi. Kaidahnya berbunyi, kalau sudah ada yang gimana ya? Idza adda ma alaihi, jika sudah ditunaikan yang merupakan kewajiban, wajaba lahu ma ju'ila minhu, maka harus ada yang dijadikan sesuatu itu untuk kewajiban itu. Maksudnya harus ada upahnya. Di mana-mana kan juga orang sudah tahu. Kalau orang misalnya disewa untuk bikin bangunan, bangunannya jadi, uangnya harus ada, ya kan gitu. Ada stop taksi, stop kerapak 5.000 ya. Setelah sampai kan uangnya harus ada. Nah kan kita tidak perlu, artinya kaidah ini kaidah yang sudah umum dan bisa dinalar, ya. Sehingga untuk mempelajarinya secara khusus, beberapa di antaranya anak kira kita tidak ingin terlalu banyak habiskan waktu di sini untuk belajar kaidah yang sebenarnya sudah bisa dinalar. Oleh karenanya mungkin kita untuk kajian qawaid fiqhiyah ini hanya tinggal 3 kali lagi. Ya, hanya tinggal 3 kali lagi, ada 5 kaidah. Yang malam ini mungkin kalau ada cukup waktunya kita bahas 3 kaidah dengan contoh yang pendek-pendek saja. Kaidah ke-32 bunyinya idza qawiyatil qara'inu quddimat 'alal asl. Idza qawiyatil al-qara'inu quddimat alal asl. Idza qawiyatil qara'inu quddimat alal asl. Idza qawiyat al-qara'inu quddimat alal asli. Idza, apa ini idza? Jika qawiyat telah kuat, al-qara'inu jamak dari al-qarinah. Al-qarinatu jamak dari al-qarinah.
maknanya adalah indikasi. Indikasi. Quddimat, maka didahulukan ala, di atas al-asl, kondisi asal. Idza qawiyat al-qara'inu quddimat 'alal asl. Idza, jika, qawiyat, telah kuat, al-qara'inu, ini jamak dari qarinah yang maknanya adalah indikasi, quddimat, maka didahulukan, ala, di atas, al-asl, kondisi asal atau kondisi dasar. Jika telah kuat indikasi, maka indikasi itu didahulukan daripada kondisi asal. Qulu jami'an, idza qawiyat al-qara'inu quddimat ala al-asli. Sekali lagi, idza qawiyat al-qara'inu quddimat ala al-asli. Maratan ukhra, idza qawiyatul qara'inu quddimat ala al-asl. Jika indikasi itu telah menguat, maka indikasi ini harus didahulukan daripada kondisi asalnya. Ada sebuah keadaan asal, kemudian ada indikasi-indikasi yang membuat keadaan asal itu sudah berubah menjadi keadaan yang lain. Manakala indikasi itu telah kuat, maka dia didahulukan daripada keadaan asalnya. Contoh, tulis contoh. Contoh. Di sini Syekh As-Sa'di membawakan contoh. Mithlu qawlihim fit taharah wa yakfi adh-dhannu fil isbaghi wa yakfi adh-dhannu fi naqa'il mahalli minan najasati. Contoh yang dibawakan Syekh As-Sa'di nomor satunya adalah kita kalau berwudu, maka wajah itu kan harus kena basah semuanya, ya toh? Kalau tangan harus basah semuanya sampai siku. Kalau kepala basah semuanya dari ujung tempat tumbuh rambut sampai tengkuk. Kalau kaki harus basah semua sampai dengan mata kaki. Keadaan asalnya anggota tubuh yang belum diwudui, hukum asalnya apa? Kondisi asalnya apa? Kering. Kondisi asalnya kering. Dan harus basah seluruh anggota tubuh yang memang wajib dibasuh atau dicuci manakala wudu. Tapi apakah kita perlu harus berkaca, natap cermin, supaya bisa memastikan wajah ini sudah basah atau belum? Haruskah kita pakai misalnya apa? Harus pakai apa ya? Apa yang bisa memastikan kita sedang basah atau tidak? Tisu. Apakah setiap kali kita mau wudu kita harus sediakan tisu? Manakala kita kemudian mengusap kepala, kemudian kepalanya harus ditempelin tisu untuk memastikan sudah basah atau tidak? Kan tidak. Kenapa? Dikarenakan sudah ada indikasi. Indikasinya kan juga begini saja. Ini sudah yakin ini. Sudah yakin sekali tangan sudah menyapu wajah. Kalau sudah yakin maka selesai. Tidak perlu harus mencari kaca untuk memastikan ini basah belum, ini basah belum. Pastikan semuanya harus basah. Kan tidak. Ya. Dikarenakan sudah cukup dengan indikasi ketika tangan itu sudah menyapu seluruh muka maka cukup. Tidak perlu harus dicari tisunya, tidak perlu harus cari cermin untuk memastikan ini masih kering atau sudah basah. Paham? Contoh yang kedua yang beliau bawakan adalah yakfi dhannu fi naqa'il mahalli minan najasati. Sudah cukup
Kalau kelihatan sudah jelas bersih, maka bersih sudah. Nggak perlu antum cari kaca pembesar. Ya, ini masih ada kumannya atau najisnya atau tidak. Contoh, anak kita ngompol di atas ranjang. Ngompol di atas ranjang. Kemudian kasurnya dikeluarkan. Kemudian dituangkan air di atas kasur yang ada kencingnya. Di atasnya yang ada ompolnya. Dituangkan air. Kemudian dibiarkan matahari mengeringkan airnya. Setelah selesai kering, maka cukup sudah. Tidak perlu memberat-beratkan diri cari kaca pembesar atau dicium-cium atau ditekan-tekan, ini masih ada enggak kencingnya. Ya. Kalau sudah jelas-jelas kelihatannya bersih-bersih, maka sudah, cukup selesai. Mungkin ini juga termasuk di dalamnya contoh, ada pertanyaan untuk orang yang kerja di lokasi. Kemarin saya ngisi di Senipah, ada pertanyaan, kami kerja di kapal itu ada beberapa tempat cuci piring. Ini makanan yang pakai babi, ini makanan yang bukan babi. Ya, harus kami pisahkan. Sebenarnya kalau kami pakai juga, kadang-kadang tercampur, kadang-kadang si penjaganya tukang cuci piringnya kadang-kadang dia mencampur secara tidak sengaja antara piring-piring dan sendok-sendok yang bekas makanan babi dengan yang bukan babi. Apa hukumnya kami pakai makan? Apa hukumnya kami makan dengan menggunakan piring dan sendok seperti ini yang kadang-kadang tercampur? Jawabannya apa? Jawabannya adalah idza qawatil qara'in quddimat 'alal asl. Kalau ada sendok dan piring yang bekas digunakan untuk makanan yang ada babinya, maka ini kondisi asal. Tapi kalau sudah dicuci, kalau sudah disabuni, sudah dicuci, dikeringkan, lalu dilihat bersih, maka cukup sudah. Ini untuk mengatakan piring dan sendok ini bersih sudah. Tidak perlu antum cari kaca pembesar, cari dulu ini adalah mak babinya atau tidak. Ya. Sehingga ini jadi malah memberat-beratkan diri. Ya. Oleh karenanya, kaidah ini penting untuk digunakan, ya, digunakan dalam berbagai masalah. Manakala sudah ada indikasi bahwasanya itu sudah berubah dari kondisi asal, maka indikasi ini harus didahulukan. Contoh yang lain misalnya perempuan haid. Di luar dari masa haid masih ada darah. Dan dia sudah lihat ini ada indikasi perubahan darah. Warnanya sudah beda, baunya sudah beda, kekentalannya sudah beda. Pun keluarnya di luar dari masa normal haid. Berarti ini darah apa? Istihadah. Apa bedanya? Kalau istihadah sudah harus sholat, dan kalau itu adalah terjadi di bulan Ramadan, maka tetap wajib puasa Ramadan. Berbeda kalau darah haid. Darah haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa Ramadan. Afwan, paham enggak? Mana Abu Umam? Abu Umam suka bengong. Paham enggak? Saya ulangi ya. Saya ulangi kaidah ini. Kaidahnya berbunyi, kalau sudah kuat indikasi, maka indikasi ini harus didahulukan daripada apa? Kondisi asal. Kalau sudah ada kondisi perubahan dan kuat indikasinya, maka kondisi asal harus dihapuskan. Didahulukan indikasi perubahannya. Contoh, kulit kita ini dan kepala kita ini hukum asalnya kering, manakala belum diwudui. Ya, kering. Hukumnya berwudu wajib untuk membasuh seluruh anggota wudunya, harus basah. Tidak boleh ada yang kering, misalnya satu tompel. Tidak boleh kering di pipi, misalnya bagian sini. Ini harus basah. Tetapi untuk memastikan ini basah atau tidak, kita tidak perlu menggunakan cermin atau menggunakan alat-alat yang bisa memastikan ini sudah basah atau belum. Dikarenakan indikasinya adalah manakala tangan itu sudah basah dan menyapu seluruh wajah, maka selesai sudah, itu dianggap basah. Contoh yang lain adalah manakala kita mengepel di lantai yang di situ anak kita baru bekas ngompol, cukup dituangkan air, dilap. Setelah dilap mau dituangkan lagi sekali air, dilap. Sudah kelihatan warna kuningnya sudah hilang, maka cukup sudah.
Tidak perlu memberat-beratkan diri dengan cara menciumnya lagi, diginikan lagi dan seterusnya. Tidak perlu, karena sudah kelihatan ini bersih. Ya, dan indikasinya adalah ini kelihatan indikasinya. Oh, indikasinya sudah bersih. Sudah tidak ada lagi warna kuning. Maka selesai sudah. Dia didahulukan daripada kondisi asal. Apa tadi kondisi asalnya? Kondisi asalnya ada kencing. Contoh yang lain, kalau ada kita masuk di restoran atau masuk di hotel, dapat undangan makan. Di sana ada meja yang bekas babi. Di sini ada di sini yang makanan tidak ada babi. Kadang-kadang kan begitu. Masuk ke hotel atau ke pernikahan. Di sini hotdog macam-macam. Wah, nasi goreng anjing, nasi goreng babi dan macam-macam. Sebelah sini halal. Kadang-kadang timbul di hati, wah ini jangan-jangan tadi masaknya bareng-bareng ini. Jangan-jangan ini tadi nyuci piringnya sama-sama. Jangan-jangan satu panci. Ya, jangan-jangan. Ya. Tapi manakala kita datangi, kita lihat piringnya. Oh, piringnya putih, bersih. Kita pegang ini kering. Ini semua indikasi kuat bahwasanya kalaupun tadi bekas dipakai babi piringnya, maka dia sudah bersih. Oleh karenanya tidak mengapa makan di piring tersebut. Ya, walaupun kira-kiranya ada bekas babinya tadinya. Ya. Kan kita tidak perlu, maka kita tidak perlu tanya mana kokinya. Pak Koki, ini tadi masaknya pisang enggak? Ini pisang enggak? Ini nyucinya tadi pisang enggak? Ya. Ini berarti memberat-beratkan diri. Kalau lihat, oh ini piringnya bersih, maka selesai sudah. Kemudian manakala perempuan haid, haidnya biasanya cuma 7 hari. Dilihat darahnya biasanya kehitaman, biasanya kental. Pada hari ke-8, ke-9 dia sudah lihat ada indikasi perubahan pada darahnya, tapi masih keluar darah. Tapi kok dilihat warnanya lebih cerah. Ya. Atau dia lihat kentalannya sudah beda. Dia cium, ini amisnya juga sudah beda. Pun datangnya darah ini di luar dari masa haid. Berarti ada indikasi yang kuat bahwasanya itu bukan darah haid. Kalau bukan darah haid berarti darah apa? Istihadhah. Bedanya di mana? Kalau darah yang haid tetap wajib. Kalau darah haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa Ramadan. Tapi kalau darah istihadhah tetap wajib puasa dan tetap wajib puasa Ramadan. Sekarang kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya tulis Indonesianya saja. Berapa? 33. Ini juga kaidah yang sebenarnya ya penting, tetapi dia cukup bisa dinalar. Artinya enggak kita pelajari juga insya Allah kita paham. Dalam kehidupan sehari-hari orang kafir pun paham. Ini kaidahnya, tulis Indonesianya saja. Idza tabayyana fasadul aqdi batala ma bunya alaihi. Kalau sudah jelas, tulis ya. Kalau sudah jelas rusaknya akad, kalau sudah jelas rusaknya akad, maka batal seluruh konsekuensi akad. Kalau sudah jelas apa tadi? Rusaknya akad. Kalau sudah jelas rusaknya akad, maka batallah seluruh konsekuensi akad. Lagi. Sudah sampai situ? Saya ulangi sekali lagi. Kalau sudah jelas rusaknya akad, maka batal seluruh konsekuensi akad. Kelanjutannya. Dan jika akad dibatalkan, dengan pembatalan
jika akad dibatalkan dengan pembatalan yang bisa dipilih, ulangi apa tadi? Dan jika akad dibatalkan dengan pembatalan yang bisa dipilih, maka akad insidental apa yang saya ngomongnya nih? Maka akad insidental dalam kurung akad lanjutan, belum batal sebelum pembatalan akad pertama. Dan jika akad dibatalkan dengan pembatalan yang bisa dipilih, maka akad insidental atau akad lanjutan belum batal sebelum akad pertama dibatalkan. Sekali lagi, coba ulang dari pertama. Jika jelas rusaknya akad, maka batal seluruh konsekuensi akad. Dan jika akad dibatalkan dengan pembatalan yang bisa dipilih, maka akad insidental atau akad selanjutnya belum batal sebelum pembatalan akad pertama. Panjang ya. Wallahu a'lam. Ini bunyinya idza tabayyana fasadul aqdi batala ma buniya alaihi wa in fusikha faskhan ikhtiyariyan lam tabtul al-uqud at-ta'iratu qabla al-fasakh. Ya. Contoh si Raden bukan Syiah. Si A menjual sebuah barang yang dia anggap sebagai barang yang dia menjadi wakil penjualannya. Si A menjual barang yang dia anggap dirinya sebagai wakil penjualan. Apa sih maksudnya? Gimana itu bahasanya? Ya, dia meyakini dirinya sebagai perantara, terus dia jual barangnya. Ya. Rupanya suara apa itu? Musik. Diulangi. Si A menjual sebuah barang yang dia anggap dia sebagai wakil penjualannya. Rupanya akad perwakilan itu sudah dibatalkan. Misalnya ceritanya ada orang jual tanah gitu. Terus punya marketing 3 orang. Ya. Punya marketing 3 orang, semuanya tiga-tiganya berusaha untuk menawarkan kepada orang lain. Rupanya satu di antara marketing ini sudah dapat penjual dan sudah akad. Orang kedua dan orang ketiga sudah tidak berhak lagi menjual tanah tersebut. Rupanya si B, orang kedua dan orang ketiga,
Di antara mereka ada yang terima DP dari tanah. Saya ulangi. Si A jual si Raden punya sebidang tanah. Dia jual tanahnya itu buat biaya nikah. Ya. Buat biaya nikah. Buat biaya nikah. Dia titiplah kepada Mas Hasri, kepada Hidayat dan kepada Titis. Tolong jualkan tanah saya. Mas Hasri dia suruh jualkan mungkin tawarkan teman-temannya yang ada di Kilo 10. Hidayat tawarkan di Kampung Baru, Titis ditawarkan di Manggar misalnya gitu. Tiga-tiganya ini kan wakil, perantara untuk jual tanah. Rupanya tidak disangka Mas Hasri sudah duluan dapat pembeli. Tanpa diketahui bahwasanya tanah itu telah terjual, sudah di DP oleh orang yang jadi customernya Mas Hasri. Hidayat melakukan transaksi dengan orang lain, Abu Daffa misalnya. Ya. Tiba-tiba dia sudah transaksi juga, terima dari Abu Daffa DP 10 juta. Sampai selesai, ketika menawarkan kepada Raden, ini dia uangnya. Kata Raden, oh ini sudah dibeli sama orang lain lewat Mas Hasri. Terus transaksi saya bagaimana? Ini sudah telanjur ini. DP-nya bagaimana? Dia marah-marah. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Selesaikan dengan akad, dengan kaidah ini. Idza tabayyana fasadul aqdi batala ma buni alaihi. Kalau sudah jelas batal dari sebuah akad, maka konsekuensi apapun yang terjadi dari akad itu harus batal juga. Kan Raden dengan Hidayat itu akadnya akad apa? Akad perwakilan, akad wakalah. Minta jadi perantara penjualan. Maka apapun yang sudah disepakati oleh keduanya sebagai konsekuensi dari akad wakalah ini, maka harus batal juga. Misalnya Raden sudah menjanjikan, nanti kalau kamu dapat 2 juta untukmu. 2 juta untukmu. Kata si Hidayat, saya sudah dapat ini pembeli. Kata Raden, enggak bisa, ini tanah sudah laku. Oh tapi saya sudah dapat, saya minta 2 jutanya. Saya sudah capek-capek nyari penjual. Nyari pembeli. Pokoknya saya minta 2 jutanya. Nah, kemudian bersengketa datang kepada ustadz yang ngajar qawaid fiqhiyah. Apa kata ustadznya? Idza tabayyana fasadul aqdi batala ma buni alaihi. Kalau sudah jelas batalnya akad, yaitu perwakilannya sudah jelas batal dikarenakan tanah sudah terjual, maka tidak ada lagi perwakilan tanah. Batal sudah akad wakalahnya. Oleh karenanya apapun yang dibangun dari akad wakalah ini seperti fee penjualan ini dan itu, makanya semuanya batal. Berarti uangnya Abu Daffa yang 10 juta harus kembali. Dan Hidayat tidak bisa mendapatkan fee 2 jutanya dikarenakan bukan dia yang berhasil menjualkan. Gimana Mas Chandra? Antum pedagang pasti harus tahu sebenarnya. Paham ya? Bisa dinalar kan? Iya. Kok tidak ada konfirmasi dari Radennya? Iya. Radennya sudah dapat pembeli, kok dia nggak ada konfirmasi? Ya belum tentu. Bisa jadi ketika Mas Hasri dapat, dia telepon, saya sudah dapat pembeli. Dia sudah DP sama saya 10 juta. Dia ngabarin Raden, pas di saat mengabari itu, Hidayat juga sedang mengadakan transaksi. Bukan salahnya Raden yang tidak mengkonfirmasi, dikarenakan itu terjadi pada saat yang bersamaan. Ya. Seperti, dan terus bagaimana? Ya siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Seperti tadi Anda buka-bukaan aja ya. Antum ketahu ada jualan-jualan tanah yang hunian Madinah. Marketingnya kan semua ustadz-ustadz. Misalnya Anda dapat 10 kafling. Terus semua orang-orang itu Anda dapat 10 kafling. Ustadz Azmi dapat sekian, ini dapat sekian. Pada saat yang bersamaan ini menunjuk kafling A1, semuanya A1. Siapa yang duluan berhak dapat A1-nya? Siapa yang duluan posting bahwasanya dia telah menunjuk A1. Ya. Nggak boleh nanti yang temannya bilang, oh saya kan sudah A1. Ya nggak bisa.
Salahnya bukan salahnya siapa-siapa, marketingnya memposting ke sini sesuai dengan akad antum. Ini memposting ke sini sesuai dengan akad antum. Siapa yang duluan tunjuk A1, maka dia yang dapat. Itu sejajar dengan kaidah man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang duluan dapatkan hal-hal yang sifatnya mubah, maka dia lebih berhak. Anda dapatkan customer yang memilih tanah A1, Ustaz Asmi dapat tanah yang juga dipilih A1, maka siapa yang duluan nunjuk, siapa yang duluan transfer, maka dia yang dapat. Iya, siapa yang duluan konfirmasi. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh terjadi seminggu yang lalu kayaknya, 2 minggu yang lalu. Si A, Mas Hasri, jualan motor. Sudah disepakati dan sudah terjadi jual beli. H+1, maksudnya hari berikutnya, si pembeli minta dibatalkan. Minta tukar lagi. Maaf, saya nyesal beli. Nah, itu namanya iqalah. Ya. Itu disebut dengan iqalah. Iqalah itu adalah minta dibalikin lagi karena nyesal beli. Nah, akad iqalah, akad ikhtiar, akad yang bisa dipilih. Saya ulangi ya. Si A jualan motor. Misalnya harganya 12 juta. Di hari berikutnya si pembeli nyesal. Karena nyesal dia minta kepada si A ini untuk dibalikkan uangnya dan dia kembalikan motornya. Dia bilang, maaf Mas Asri, saya setelah dipikir-pikir saya nyesel belinya. Begitu Mas Asri? Kejadian ya. Saya nyesel Mas gitu. Pengen balik lagi uangnya. Kenapa? Mungkin saya ternyata pengennya beli mobil gitu. Saya nggak pengen motor rupanya ya. Maka dimintalah oleh si pembeli ini untuk diadakan akad iqalah, minta kembali dikarenakan nyesal beli. Ini Mas, uangnya nanti saya kembalikan ya, saya nyesal, kembalikan, dan semacamnya. Misalnya Mas Hasri setuju, ya sudahlah kalau gitu ya. Kemudian tadi berapa harganya? 12 juta. Belum motornya belum nyampe ya. Motornya belum nyampe, uangnya belum nyampe gitu kan. Masih ya udah kita ini saja dulu, apa namanya? Transaksi dulu. Ya Pak, kita tukaran dulu barangnya. Belum sampai dia sudah dapat temannya yang lain. Mas Asri, kayaknya kemarin jualan motor kan, saya mau beli. Saya mau beli. Mana motornya? Mas Asri belum boleh menjual kepada orang yang berikutnya sebelum betul-betul terjadi pembatalan penjualan motor tadi. Kembali dulu motornya. Siapa tahu rupanya waktu dibawa ke jalan rupanya tabrakan. Ini sudah terlanjur jual beli padahal motor nggak jadi. Ya, oleh karenanya selesaikan dulu pembatalan ini, sudah kembali uangnya, sudah kembali motornya, baru dijual lagi. Tidak boleh dijual langsung, khawatirnya rupanya ternyata ada cacat pada motornya ya. Ini bisa dinalar toh. Orang kafir saya kira juga tahu ya. Tetapi tidak mengapa, ini para ulama meletakkannya sebagai bahan untuk mengkaji kaidah-kaidah fikih. Maka ini adalah faedah yang sangat baik dari para ulama, tetapi kita tidak perlu lama-lama di sini untuk kaidah ini dikarenakan kaidahnya bisa dinalar ya. Mungkin sebagian yang nanti ada nonton, Afwan Hidayat itu kameranya memang ke arah situ, yang ini memang ke arah sini ya. Siapa tahu ada yang nonton lalu kemudian, wah ini kayaknya tidak menghormati kaidahnya para ulama, kok hanya itu saja yang dibahas. Maka jawaban saya, target dari pembelajaran kaidah fikih ini, karena ini adalah pertama majelis kaidah pertama yang ada di kota kita, maka setidak-tidaknya hanya untuk memberikan pemahaman umum, gambaran umum, oh begini toh kaidah fikih. Jadi kita tidak mau terlalu banyak panjang lebar,
Karena kalau kita baca kitabnya para ulama seperti di kitabnya Syekh Hasan ini, jadi bisa kajian 1 tahun lebih. Ya, ini padahal yang penting kita tahu kalau sudah bisa dinalar maka kita tidak perlu lagi lama-lama. Satu lagi kaidahnya, judulnya bunyinya al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wala mabani. Al-ibratu, hidayat ini kelihatan, hidayat di bawah kelihatan. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Al-ibrah, patokan, atau hukum. Bi apa bi? Bi dengan. Al-ma'ani, makna atau hakikat. Makna atau hakikat. La, bukan. Lafaz, al-lafzi, lafaz. Wa, apa wa? Dan al-mabani, ungkapan lah. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Al-ibratu, patokan, hukum, patokan atau hukum, bi dengan, al-ma'ani, makna atau hakikat, la, bukan, al-lafzi, lafaz, wa, dan al-mabani, ungkapan. Kalau di Syekh As-Sa'di, beliau menyebutkan bunyinya al-ibratu bil muamalati bima fi nafsil amr. Tapi saya ganti dengan ini dikarenakan ini yang saya biasa dengar dari Syekh Sa'ad Asy-Syihri. Beliau sering menyebutkan kaidah ini. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Patokan atau hukum dengan makna atau hakikat, bukan lafaz dan ungkapan. Sudah? Qulu jami'an. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Sekali lagi. Al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Coba Abu Daffah.
wal ya. Alif. Mas Agus. Ya. Maknanya patokan hukum itu berhubungan dengan makna atau hakikat. Bukan sekedar nama, lafaz atau ungkapan. Hukum dari sesuatu atau patokan hukum dari sesuatu itu adalah hakikatnya, makna aslinya, dan bukan penamaan lafaz maupun ungkapan. Patokan hukum dari sesuatu itu adalah makna hakikat. Hakikat, bukan lafaz dan penamaan. Contoh. PSK. Apa artinya? Pekerja seks komersial. Apa hakikatnya? Ya, pelacur. Pelacur itu hakikatnya dalam Islam apa namanya? Pezina. Berarti hukumnya hukum apa itu? Hukum pezina. Dinamakan PSK kah, dinamakan wanita tuna susila kah, mau dinamakan apapun, apa dia dalam Islam disebut dengan apa? Pezina. Mau diganti dengan nama apapun. Contoh 2. Sate jamu. Ini orang Jogja tahu. Apa Mas Yudi sate jamu? Sate anjing. Sate anjing. Sate anjing. Sate jamu hakikatnya sate anjing. Mau dinamakan jamu, mau dimakan jemu, mau dinamakan macam-macam, pokoknya isinya anjing. Berarti hukumnya apa? Haram. Haram? Saya juga. Apa hukumnya? Apa hukumnya sate jamu? Tidak ada hukumnya. Apa hukum makan sate jamu? Haram. Dikarenakan hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Anjing. 3. Contoh 3. Dendeng. Dendeng. Apa? Didih. Itu lah, pokoknya darah sapi itu dikentalin. Apa? Oh, dendeng itu beda lagi. Waduh, salah nih. 3 didih. Ya apapun lah yang antum namakan. Hakikatnya apa? Darah. Sapi disembelih, dari bawah lehernya ditampung darahnya, kemudian dibekukan, dijadikan makanan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tidak ada hukumnya. Kalau dimakan apa hukumnya? Haram, dikarenakan hakikatnya adalah darah. 4. Uang terima kasih untuk proyek PNS. Uang terima kasih untuk proyek PNS. Atau lafaz dan ungkapannya apa? Uang terima kasih. Apa hakikatnya? Suap. Berarti apa hukumnya? Hukum menerima suap haram. Hukum suapnya tergantung. Kalau suap nasi antum disuapin istri, bagus. Ada yang tersinggung. Maaf ya, kalau kami udah biasa disuapin istri gitu loh. Uang terima kasih hakikatnya apa? Suap. Berarti hukum nerimanya apa? Haram. Dia bilang enggak kok, ikhlas. Walaupun pakai kata-kata Islami, ikhlas. Enggak, anak ikhlas memberikan uang terima kasih ini. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya suap. Kalau dia bilang begini, tapi kan proyeknya toh sudah selesai. Proyeknya toh sudah selesai. Ini adalah kelebihan dari keuntungan kami. Saya kasih kepada kepala dinasnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah ngarep lagi Pak Kepala Dinas, nanti kalau ada lagi kasih tahu saya lagi ya. Gitu kan hakikatnya. Mana ada orang sudah ini terima kasih. Sudah.
Mau dikasih lagi? Nggak usah. Nggak ada yang begitu. Nggak perlu. Nggak ada kontraktor yang bilang mau dikasih lagi setelah ini proyek. Nggak Pak, nggak usah. Nggak ada. Semuanya kan bilang, ya mau lagi. Berarti hukum ngasihnya setelah proyek apa? Aslinya hakikatnya apa? Aslinya adalah suap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, Pak, nanti kalau ada lagi kasih saya lagi ya. Itu kan intinya. Jadi walaupun katanya ikhlas, walaupun katanya terima kasih, dan walaupun katanya proyeknya sudah selesai, tetap intinya itu adalah suap dan itu tidak boleh. Ya Pak Yudi. Ya. Tadi antum nanya apa ya? Pertanyaan antum tadi apa? Oh ini. Proyeknya cuma 500.000. Dibayarkan oleh klien perusahaannya 5 juta. 4.500.000-nya ditaruh di kas. Katanya ini adalah keuntungan kantor. Hakikat ini walaupun diungkapkan dengan keuntungan kantor atau apapun ungkapannya, pokoknya ini hakikatnya adalah suap. Hakikatnya suap, yaitu uang kelebihannya. Karena toh kebutuhannya 500, bukan 5 juta. Berarti lebihnya apa itu? Pasti suap. Berarti apa hukumnya nerima uang dari situ? Haram. Nanti kalau antum ditanya sama kantor antum, apa ininya? Kenapa kok jadi haram? Antum bawakan al-ibratu bil ma'ani dan lafzi wal mabani. Waduh, lafaz dari mana itu? Kita nggak pernah belajar di kantor ini. Bilang itu pelajarnya di pelajaran kaidah fikih. Hukum itu berkenaan dengan hakikatnya, bukan cuma ungkapan ini kan cuma anu, ini kan cuma anu. Contoh berapa? Contoh 5. Menggunakan barang jaminan utang secara gratis. Menggunakan barang jaminan utang secara gratis. Dengan maksud, dengan lafaz terima kasih. Dengan lafaz terima kasih. Ini hakikatnya apa? Riba. Hakikatnya riba. Dikarenakan kaidah yang berbunyi kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Nah, ini coba antum tulis ya. Ini kaidah yang penting ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Atau riba. Fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang, setiap qardin utang, piutang, jarra menarik naf'an manfaat, maka huwa dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidah. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan ini hadis, tetapi hadisnya dhaif. Tetapi maknanya betul. Setiap utang piutang narik manfaat maka dia riba. Contohnya adalah
Si A memberikan utang 10 juta kepada si B. Sebagai jaminannya si B nitipkan motor. Kemudian si A sebagai yang punya uang meminta untuk diizinkan pakai motornya secara gratis. Maka ini utang piutang ngambil manfaat. Apa manfaatnya? Pakai motor gratis. Atau ada kelebihannya seperti rentenir. Ngutang 10 juta, kembalinya 11 juta. Berarti ini adalah utang piutang mengambil manfaat. Ngutangkan 10, ngambilnya 1 juta. Berarti ini adalah riba juga. Ya. Walaupun katanya ini kan terima kasih. Ini cuma uang terima kasih. Tetapi kalau sudah disepakati di awal atau diminta di terakhir, mana nggak ada terima kasihnya, atau ini nanti gini, saya pinjam 10 juta, nanti sebagai terima kasihnya saya kasih tambahan 1 juta. Maka ini adalah riba dikarenakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang ada manfaat yang ditarik secara gratis, maka dia adalah riba. Mengapa kok utang piutang itu tidak boleh ada ribanya atau tidak boleh ada menarik manfaatnya? Dikarenakan akad utang piutang termasuk akad tabarruat, akad donasi, akad bantu membantu, termasuk akad tolong menolong. Kita memberikan piutang kepada orang lain, ya, memberikan piutang kepada orang lain itu dalam rangka untuk membantu orang yang kesusahan. Maka dengan itu Allah pun kemudian memberikan kita balasan berupa pahala. Ya. Dan Allah akan membantu kita dikarenakan kita membantu saudara kita yang kesusahan. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ya. Dikarenakan membantu ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita dan memberikan pahala. Manakala pahalanya sudah diberikan oleh Allah, kemudian kita ambil lagi manfaat dari manusia, berarti ini riba. Berarti ini sebenarnya tidaklah mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Seperti antum transaksi sama orang, antum dapat dari dia manfaat, dapat orang lain dari manfaat. Antum transaksi sama Allah, saya bantu dia, minta pahalanya Allah. Allah udah ngasih, tapi antum minta lagi, berarti kan ini khianat sama Allah. Sebagaimana antum transaksi misalnya berdua, yuk kita jual beli, ini minta ini uang, ini barangnya, minta uangnya. Antum minta lagi uangnya dari orang. Terus ini tahu, ini kan pasti marah toh. Loh, saya kan sudah kasih kamu uang, kok kamu minta lagi sama orang? Kan pasti orang ini marah toh, yang sudah jadi transaksinya. Begitu juga dengan Allah. Allah bilang, kasih pinjam utang, bantu dia, antum bantu. Ini pahalanya. Nanti saya yang bantu kebutuhanmu. Setelah kita dibantu lalu kita minta lagi sama yang kita bantu, tentunya Allah pasti akan marah. Ya, maka ini adalah sebab kenapa utang piutang itu tidak boleh ngambil manfaat. Walaupun dinamakan itu uang terima kasih kah, dinamakan itu adalah pemberian balas jasa kah, manakala itu bentuknya riba, hakikatnya riba, maka dia haram dengan nama apapun. Ada pertanyaan silakan. Banyak betul, antum dulu. Ambil aja Pak daripada busuk, ini syubhatnya. Kalau antum cuma tadi cukup ambil aja Pak buahnya, maka jelas nggak boleh. Manakala antum bilang ambil aja Pak daripada busuk, nah ini nanti lain lagi nih ceritanya. Apa adat yang berlaku di sana? Yang jelas, ini contoh ya, Ummahat bisa dengarkan. Si A minjam uang 20 juta kepada si B. Sebagai jaminan terhadap 20 jutanya, si A memberikan sertifikat tanahnya kepada si B untuk jadi jaminan. Tanahnya kebetulan bisa dicocok tanami, misalnya itu sawah atau itu kebun. Nah, daripada kosong, maka si B kemudian mengatakan,
Daripada kosong kan sayang tanahmu. Saya pakai aja ya tanahmu. Nah, kemudian si A mengatakan, ya udah pakai aja. Kalau ini gratis, dipakai gratis, riba atau bukan? Riba. Kalau tidak mau riba bagaimana? Dijadikan sewa. Jadi kalau si B mau pakai tanahnya, maka si B harus nyewa tanah itu. Ngasih uang kah? Atau dengan cara mengurangi piutang yang dia punya kepada si A. Ya udah, utangmu kan 20 juta. Untuk mengembalikan 20 juta itu tidak usah, 20 jutanya nggak usah. Tapi izinkan saya menggunakan tanahmu selama 1 tahun untuk saya tanami cengkeh misalnya. Sudah disepakati ini, oh betul. Di mana-mana orang kalau nyewa tanah 1 tahun 20 juta. Oke deh, sepakat. Saya pinjam 20 jutanya, sebagai gantinya 20 jutanya saya tidak akan berikan, tetapi silakan pakai tanah saya untuk tanam, bercocok tanam. Maka ini boleh dan berubah menjadi akad sewa menyewa. Dan ini boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya ada buahnya, ini kasus yang lain. Si A minjem 20 juta. Terus dia gadaikan dia dijaminkan sertifikat tanahnya. Tapi tanahnya tetap sama dia. Dia bilang, "B, kan saya tidak punya uang, makanya saya utang sama kamu. Supaya saya bisa bayar 20 jutanya, izinkan saya cocok tanam di tanah saya. Sertifikatnya pegang aja. Tapi tanahnya saya cocok tanami sama cengkeh. Nanti kalau saya jual, sudah ada hasilnya, 20 jutanya saya kembalikan kepada kamu." Ini boleh atau enggak? Boleh enggak? Enggak paham? Belum paham. Tak ulangi. Si A, Pak Tamar, pinjam uang 20 juta sama Kasful. Terbalik dah. Kasful pinjam uang sama Pak Tamar buat biaya nikah. Pinjam uang 20 juta. Kebetulan Kasful punya tanah di kilo sekian. Tanahnya bisa ditanami. Kasful bilang, "Pak Tamar, saya tidak punya uang untuk bayar cash nanti kapan-kapan. Nah, Pak Tamar pegang aja sertifikatnya, tapi tanahnya izinkan saya untuk tetap saya tanami. Nanti kan kalau ada hasilnya, saya bisa jual. Kalau sudah hasilnya saya dapat, nanti saya bayar 20 jutanya dengan hasil dari tanaman itu." Boleh atau tidak begini? Boleh. Boleh ya? Boleh. Sekarang kalau misalnya begini, "Pak Tamar, saya tanami itu tanah saya dengan cengkeh. Nanti hasilnya ambil saja. Kalau ada misalnya cengkehnya 500 kilo, kalau kita kalkulasi mungkin misalnya anggaplah 20 juta, maka ambillah cengkeh itu untuk biaya ganti, sebagai ganti dari 20 jutanya. Jadi saya nggak usah bayar lagi. Ambil saja cengkehnya untuk biaya, untuk gantinya. Misalnya kalau dia 100 kilo dikali anggaplah 20 ribu gitu. Oh berarti dia 200 ribu berarti dia 20 juta. Boleh enggak? Boleh. Nah yang jadi syubhat adalah pertanyaan antum. "Pak Tamar, ambil aja cengkehnya. Ya, daripada busuk." Waduh ini deh. Kalau dia bilang ambil aja dari awal, maka ini enggak boleh. Maka enggak boleh. Dikarenakan apa namanya? Dia sudah berjanji di awal, saya tanami cempedak, nanti cempedaknya ambil aja. Berarti ini adalah dia ngambil manfaat, maka tidak boleh. Permasalahannya adalah kalau tanaman itu tanaman yang enggak berharga, yang dianggap busuk dan seterusnya. Tapi yang jelas, wallahu alam tetap tidak boleh. Dikarenakan itu khawatirnya nanti semua orang akan berkata demikian, daripada busuk. Lalu semua orang akan menganggap itu sebagai barang yang tidak berharga. Udah cempedaknya ambil aja daripada busuk. Padahal cempedak kalau dijual sekian banyak. Nangkanya daripada busuk ambil aja. Padahal nangka kalau dijual bisa bayar utangnya dan yang semacamnya. Wallahu a'lam. Ya.
seseorang apa tadi? Punya kartu ATM. Dari ATM itu dia dapat poin. Ya sama aja, di mana-mana juga gitu. Apakah dapat poin, apakah dapat voucher, apakah dapat ini, ataukah ATM-nya dia bawa ke tempat yang lain bisa makan gratis. Pertanyaannya, apa hukumnya? Apakah makna atau hakikat dari transaksi antara nasabah dengan bank dalam masalah ATM? Dikarenakan ATM tidak berkaitan langsung dengan dalam Islam tidak berkaitan langsung dengan pembukaan rekening. Rekening akadnya adalah akad akadnya utang piutang. Bank hakikat dari kita menaruh uang kita di bank yang nanti ada keluar bunganya atau keluar bagi hasilnya, itu hakikatnya adalah hakikat utang piutang. Bukan titipan. Apabila ada bagi hasilnya dan apabila ada bunganya. Bagaimana bisa itu dikatakan bukan utang piutang, kok bukan titipan? Aduh, ini jadi panjang ya. Saya ulangi. Kita bawa uang 5 juta ke bank. Buka rekening. Taruh uangnya di situ. Orang awam bilang itu adalah akad nitip. Betul? Ya atau tidak? Kita dianggap nitip uang. Kita nitip uang kepada bank. Ini menurut anggapan orang awam, dan itu hanyalah lafaz dan ungkapan. Tetapi apa makna atau hakikatnya? Hakikatnya adalah utang piutang. Dikarenakan di dalam Islam, seseorang menitipkan sesuatu kepada seseorang tidak boleh digunakan. Saya titip uang kepada Alif, tolong titip 10 juta, maka 10 jutanya tidak boleh dia gerak-gerakan. Kalau dia gerak-gerakan, berarti berubah menjadi pinjam meminjam. Akaspul, saya mau titip iPad saya mau pergi ke hutan, titip ya. Kalau dia simpan begitu saja, maka ini adalah titip menitip. Tapi kalau dia sudah menggunakannya, maka berubah menjadi pinjam meminjam. Manakala yang dititip tadi adalah uang, maka pinjam meminjam uang namanya apa? Utang piutang. Manakala bank memberikan, ya, jadi kalau seandainya itu adalah utang piutang, berarti nasabah sama bank siapa yang berhutang? Bank yang hutang sama nasabah, dikarenakan dia menggunakan uang yang tadinya ceritanya dititipkan dalam tanda kutip kepada bank itu. Manakala dia gunakan, dia putar untuk sesuatu, maka berubahlah akadnya, bukan lagi titip menitip, tetapi berubah menjadi utang piutang. Manakala ada kelebihan, maka dia berubah menjadi riba. Ya, itulah kenapa bank dikatakan riba. ATM tidak ada hubungannya sama rekeningnya. ATM adalah fasilitas yang diberikan bank untuk kita bisa menarik uang yang kita miliki sendiri dari bank tanpa harus datang ke bank. Tetapi dengan syarat-syarat. Kalau seandainya ATM-nya isinya 5 juta atau ke bawah, kemudian kita narik kurang dari itu, maka nanti ada biaya. Kalau tidak ada, kalau lebih dari 10 juta misalnya, maka tidak ada biaya. Anggaplah begitu. Ya. Atau sebagian bank mengatakan dengan menggunakan ATM ini, menggunakan sistem kami, maka tabungan Anda setiap bulannya dipotong sebanyak Rp10.000. Dikarenakan kami punya sistem yang digunakan. Akadnya kita buka rekening itu adalah akad utang piutang. Kita menghutangkan kepada bank, bukan menitipkan uang kepada bank. Tetapi akad ATM ini pisah lagi. Akad ATM itu adalah akad ijarah. Kita menyewa sistemnya bank. Kita menyewa sistem dan listriknya serta ATM-nya bank dan AC-nya yang ada di kotak apa itu? Kotak ATM-nya. Kita nyewa sistem, nyewa jasa. Maka kalau uang kita dipotong oleh si bank, itu adalah haknya si bank. Kalau bank memotong uang kita bulanan dikarenakan kita menggunakan ATM, kita menggunakan ininya, itu adalah haknya bank. Tetapi akadnya terpisah. Akad ini uang rekeningnya adalah utang piutang, adapun ATM-nya itu adalah akad sewa menyewa. Manakala bank memberikan fasilitas, siapa yang menggunakan ATM kami, maka dia bisa makan di sini gratis. Kalau dia transaksi sekian kali, maka itu adalah wallahu alam boleh. Dikarenakan itu hasil dari sewa menyewa. Makan gratisnya adalah kelebihan dari
keuntungan si bank dari sewa menyewanya dan bukan utang piutangnya. Oleh karenanya wallahu a'lam bisa diperbolehkan untuk dipakai. Ya. Nanti dulu. Sudah terjawab? Ntar dulu, sebelum antum bicara lebih lanjut, ana sendiri pusing gitu ya. Ana baru paham kenapa kok Abu Umam suka pusing dengan kata-kata ana. Mungkin karena terlalu cepat kali ya jelasinnya. Iya, ana kalau ngomong terlalu cepat ya? Iya. Sedang. Coba Pak Yudi, ulangi Pak Yudi. Si A, si B, saya cari sepeda ke C. Loh, yang mana tuh tadi? Antum ini bikin pusing aja. C nyuruh B, carikan sepeda. Ya. Saya kasih 3 juta. Iya. Paham. Sebanyak 2 juta. Terus nggak ada hubungan. Paham. Waduh, antum bikin pusing ini. B pinjem ke D 1 juta. Oh iya, supplier ya, tadi antum bilang ya. Iya. Ulangi ya, ibu-ibu ini afwan kalau tidak paham ya. Ini sebenarnya perusahaan ini. Perusahaan minta tolong sama suppliernya, saya minta barang spesifikasinya A, ini bla bla bla. Saya kasih target harganya 3 juta saja. Si B bilang, oke, saya yang carikan. Cari ke tempat yang lain, dapat harganya cuma 2 juta. Si B cuma punya uang 1 juta. Karena cuma punya uang 1 juta, maka dia pinjam ke D sebanyak 1 juta. Dan si C tahu harganya pasti nggak nyampe 3 juta. Ya kan, kalau dari sistem perusahaan kan begitu. Iya, dia bilang kasih 3 juta. Terserah ente mau dapat berapa dari mana, terserah. Pokoknya kami bayar 3 juta. Pertanyaannya Pak Yudi apa? Oh iya, paham sudah. Sama D, dia pinjam uang 1 juta. Bagi hasilnya nanti dapat 2 juta. Kalau sudah 2 juta, dia punya uang 1 juta, dia pinjam 1 juta, berarti kan 2 juta. Dia beli 2 juta, dia jual ke sini 3 juta, berarti untung berapa? 1 juta. Berarti untungnya ini sama ini berapa? 500, ya kan? Kan demikian. Nah, boleh atau enggak? Boleh kalau akadnya adalah investasi. Tapi kalau akadnya pinjam, saya pinjam uang, maka enggak boleh. Dia dari mana melihatnya? Dari hakikatnya. Kalau pinjam uang, saya pinjam 1 juta, berarti harus kembalinya 1 juta juga. Enggak boleh 1 juta 500. Kenapa? Kalau pinjam, siapa tahu rupanya si A nyesel. Dia bilang, si C nya bilang, enggak jadi, 2 juta aja.
Ini udah telanjur menjanjikan kelebihan 500. Rupanya ini bilang, maaf kami nggak jadi 3 juta. Sudah dicari oleh procurement kami, ternyata dapatnya cuma 2 juta. Pas-pasan, nggak ada untungnya. Bagaimana kalau terjadi demikian? Kalau akadnya tadi utang piutang, maka kembali 1 juta kan enak. Bagaimana kalau sudah dijanjikan? Nanti saya kembalikan 1 juta plus 500 karena keuntungannya sekian. Nanti kita tahu itu untungnya 500. Maka akadnya harus diperbaiki. Katakan ini bukan utang piutang, tapi ini investasi. Saya perkirakan untungnya 1 juta, saya 500, kamu 500. Tapi seandainya, siapa tahu proyeknya batal, siapa tahu dalam transaksi ini ada sesuatu, maka kalau seandainya kita untung sama-sama, kita rugi sama-sama. Kalau cuma mau utang piutang, maka saya pinjam 1 juta, kembalinya 1 juta, nggak akan lebih. Nah, tinggal dipilih mau betulnya utang piutang atau investasi. Kalau investasi rugi sama-sama, untung sama-sama. Jangan mau rugi, jangan mau untung tok. Tapi kalau mau utang piutang, untungkah, rugikah, kembalinya seperti yang saya pinjam. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita ada ummahat di atas, kita cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.